langsung Allah kabulkan dengan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, kami perkenankan keinginanmu, kami titipkan satu orang anak di rahim istrimu, walaupun istrinya dalam keadaan mandul, dalam keadaan monopos, dikatakan 98 tahun umur istri Nabi Zakaria. Kami titipkan satu orang anak, anak itu kata Allah akan kami angkat menjadi nabi, dan langsung kami beri nama, kata Allah, anak itu diberi nama Yahya alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kisah Nabi yang belum selesai dari keturunan Bani Israel. Namanya disebut 7 kali oleh Allah dalam Al-Quran. Saya pernah baca satu hadis, tapi tadi malam saya mutar-mutar mencarinya, tak ketemu teks hadis, matan hadisnya. Tapi saya pernah baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seluruh manusia itu berdosa. Tidak ada di antara manusia yang tidak berdosa. Hanya ada satu saja yang tidak berdosa. Jangankan berbuat dosa, kata Rasulullah, berpikir untuk berbuat dosa pun tidak pernah. Siapa dia? Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kita akan lihat apa yang dibuat oleh Nabi Yahya, sehingga jangankan berbuat dosa, berpikir untuk berbuat dosa pun tidak ada. Tapi sebelum kita membahas Yahya alaihissalam, kita bahas ayahnya dulu, Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Jadi nabi dari keturunan Bani Israel, berulang kali saya sampaikan, banyak Allah turunkan nabi di kalangan Bani Israel. Mulai dari Ya'qub alaihissalam, dari keturunan 12 orang Bani Israel, Allah lahirkan Yusuf alaihissalam, Bani Israel. Dari keturunan Yusuf lahir Ilyasa alaihissalam, Bani Israel. Dari Benjamin lahir Yunus alaihissalam, Bani Israel. Dari Lewi keturunan Ya'qub alaihissalam lahir Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Bani Israel. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam, Bani Israel. Dari keturunan Yahuda Allah turunkan ke bawah sampai Daud alaihissalam, Bani Israel. Sampai Sulaiman alaihissalam, Bani Israel. Isa alaihissalam, Bani Israel. Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, itu semua keturunan Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi salah satu keturunan dari Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosan menurunkan nabi buat keturunan Bani Israel. Ini bermakna bahwa Bani Israel itu satu kaum yang khusus, yang Allah sebut namanya berulang kali dalam Al-Quran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel. Salah satu nikmat itu, kata ulama, Allah turunkan banyak nabi ke atas mereka. Salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini diturunkan di kawasan negeri Syam, Palestina. Diturunkan oleh Allah di kawasan negeri Syam. Zakaria alaihissalam memiliki satu orang istri. Jadi sejarah juga mencatat bahwa Nabi Zakaria itu memiliki satu orang istri. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri namanya Isa bin Fakut bin Qabil. Yang kedua, dalam kitab orang Nasrani disebut bahwa Nabi Zakaria itu memiliki istri namanya Elizabeth. Sedangkan pendapat ulama yang kedua mengatakan istri Nabi Zakaria ini namanya Hannah. Jadi kalau ada Hannah nama ibu-ibu itu mirip Nabi Zakaria bininya. Istri Nabi Zakaria alaihissalam ini berbeda pendapat para ulama. Tapi para ulama sebagian mengatakan hanya satu saja istrinya, tidak lebih dari satu. Zakaria alaihissalam namanya disebut 7 kali dalam Al-Quran. Dari bermacam-macam surat Allah ceritakan Nabi Zakaria alaihissalam.
Dari mana nasabnya Nabi Zakaria ini diturunkan? Nasab Nabi Zakaria ini pasti karena dia keturunan Bani Israel, maka nasabnya tersambung kepada Yakub, Yakub tersambung kepada Ibrahim, Ibrahim tersambung kepada Idris, Idris tersambung kepada Adam alaihissalam. Dari mana jalur nasabnya? Kita ulang kembali untuk menyegarkan ingatan. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalling, Mutasalling punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah. Tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh. Saleh punya anak Abil. Abil punya anak Falik. Falik punya anak Ra'u. Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud punya anak disebut dengan nama Nahur. Dari Nahur punya anak disebut dengan nama Azar atau Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya banyak istri, salah satunya adalah Sarah. Dari Sarah punya anak Ishak alaihissalam. Dari Ishak punya anak Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang itu, satu anak diberi nama Yahuda atau disebut dengan nama Yahudea. Yahuda ini punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Asyun, Asyun punya anak Boaz, Boaz punya keturunan Yesais. Dari Yesais ini lahirlah Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman banyak istrinya, punya salah satu istri yang paling cantik, Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahab'an atau disebut dengan nama Rahabeam. Dari Rahab'an ini punya banyak anak laki-laki, salah satunya adalah Ainaman. Dari keturunan Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Maka dikatakan Yahya bin Zakaria bin Ainaman bin Rahab'an bin Sulaiman bin Daud bin Yesais bin Boaz bin Hasyun bin Salmun bin Aminabad bin Uwaibid bin Aram bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Jalur nasab Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria alaihissalam ketemu dengan ibunya Isa alaihissalam. Dari mana ketemunya Pak Ustaz? Jalurnya jelas. Isa punya ibu Maryam. Maryam punya ayah dan ibu. Ayah Maryam namanya Imran. Ibu Maryam sebagian orang mengatakan Aminah, sebagian lain dengan nama yang lain. Isa punya ibu Maryam. Maryam punya ayah dan ibu, ayahnya Imran. Istri Imran, ibunya Maryam. Itu bininya, istri Imran ini punya adik-beradik. Salah satu saudaranya yang perempuan itu bininya Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Zakaria ini pamannya Maryam dan istri Zakaria ini bibinya Maryam. Ketemu. Dari mana jalur ketemunya? Ketika Imran istrinya melahirkan satu orang anak. Anak itu diberi nama Maryam. Kemudian ketika baru dilahirkan, Maryam kecil itu diambil oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Kenapa? Pertama, Nabi Zakaria menyempurnakan nazar daripada ibunya Maryam. Yang kedua, karena Zakaria ini tidak memiliki anak. Sebagian ulama sejarah mencatat Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan 29 tahun, ada yang mengatakan 49 tahun. Bahkan ada sebagian ulama sejarah mengatakan Zakaria dan istrinya memohon satu keturunan. Sampai saat itu belum diberikan anak, berdoa kepada Allah selama 73 tahun.
berdoa kepada Allah minta anak. Maka diambillah Maryam. Ketika diambil Maryam dibawa ke Baitul Maqdis, dibesarkan sandang, pangan, papan, semuanya disempurnakan sampai Maryam tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Disiapkanlah mihrab di Baitul Maqdis itu, tempat Maryam itu beribadah kepada Tuhannya. Karena ayah dan ibunya orang baik, maka Allah lahirkan keturunan juga menjadi orang baik. Singkat cerita, kita sudah bahas Nabi Isa ini. Singkat cerita, suatu ketika Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya Maryam, masuk ke mihrab dalam ruangan keponakannya ini. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Dilihat oleh Nabi Zakaria banyak makanan. Ketika masuk pagi hari ada makanan, masuk siang ada makanan, masuk malam ada makanan. Berkata Zakaria, qalat ya Maryam, berkata Nabi Zakaria kepada Maryam, "Ai Maryam, ini makanan semua datang dari mana?" Apa kata Maryam? "Huwa min indillah." Ini semua datang dari Allah. Dikatakan sekali lagi, saya ulangi, ahli tafsir mengatakan tentang peristiwa ini, Allah sendiri yang mengantarkan makanan dari surga, diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengantarkan makanan itu kepada Maryam. Kapan? Ketika Maryam memerlukan. Perlu pagi Allah berikan, perlu siang Allah hantarkan, perlu malam Allah hantarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Zakaria alaihissalam, pamannya Maryam? Maryam ini bukan nabi, tapi makomnya melebihi makom para nabi. Maka saya tidak akan ingin kehilangan momen ini. Maka Nabi Zakaria mengangkat tangan di dalam mihrabnya Maryam dan berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa di mihrabnya keponakannya. Pertanyaannya, apakah Nabi Zakaria tidak pernah berdoa? Pernah. Kapan Nabi Zakaria berdoa? Selalu. Berapa lama? 73 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 49 tahun. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar Allah berikan satu keturunan. Tapi sayang, Allah tidak berikan keturunan kepada Zakaria alaihissalam. Makanya Bapak Ibu kalau baca kisah Nabi Zakaria alaihissalam, perhatikan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iznada rabbahu bida'an hafiyah. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang sangat lembut. Dia angkat tangan tapi dengan suara yang sangat lembut. Apa doa Nabi Zakaria alaihissalam? Qala rabbi inni, ya Allah, usiaku sudah tua, rambutku sudah memutih, istriku sudah mandul. Kata Zakaria alaihissalam, ya Rabb, aku tidak pernah kecewa berdoa dengan engkau. Coba bayangkan, Zakaria berdoa kepada Allah di luar sana 73 tahun. Minta anak, tidak Allah berikan anak. Tapi ketika dia mengangkat tangannya di mihrabnya Maryam, dengan suara yang sangat lembut dia berkata, ya Allah, sesungguhnya usiaku sudah tua, rambutku sudah memutih, istriku sudah mandul, dan aku tidak pernah kecewa berdoa dengan engkau. Coba bayangkan Pak, sikap hati Zakaria alaihissalam. Padahal 73 tahun berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan Allah. Tapi Zakaria keluar di mulutnya, ya Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa dengan engkau. Ini pelajaran penting buat kita Pak. Zakaria alaihissalam berdoa di mihrab keponakannya. Dan kata ulama, tidak ada interval waktu antara Nabi Zakaria berdoa dengan dikabulkannya doa itu. Langsung Allah kabulkan dengan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, kami perkenankan keinginanmu. Kami titipkan satu orang anak di rahim istrimu, walaupun istrinya dalam keadaan mandul, dalam keadaan monopos. Dikatakan 98 tahun umur istri Nabi Zakaria. Kami titipkan satu orang anak. Anak itu kata Allah akan kami angkat menjadi nabi, dan langsung kami beri nama, kata Allah, anak itu diberi nama Yahya alaihissalam. Apa pelajaran? Pelajaran yang pertama, begitu indahnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. 73 tahun tidak dikabulkan doanya kepada Allah meminta keturunan, tapi Zakaria masih terucap di mulutnya, ya Allah, kami tidak pernah kecewa berdoa dengan engkau. Hari ko awak baru 5 tahun tak beranak lah, mau upe awak, la ilaha illallah.
Zakaria puluhan tahun dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa dengan engkau dengan suara yang sangat lembut. Makanya doa itu senjata orang-orang beriman. Kalau orang beriman sudah meninggalkan senjatanya, kita mau pakai senjata apa lagi? Doa ini senjatanya orang beriman. Kalau orang beriman sudah meninggalkan doa, lantas apa lagi yang mau kita banggakan? Makanya mohon maaf, saya ingin minta kepada kita bersama, habis sholat sempatkan masa untuk berdoa. Kalau tidak mau ikut doa bersama imam, tidak ada masalah. Doa sendiri-sendiri boleh. Karena kalau doa bersama imam berarti dia tidak yakin doanya sampai, dia tumpang sama imam. Kalau doa masing-masing silahkan dia meyakini bahwa doanya akan sampai, tidak ada masalah, sempatkan. Tapi hari ini yang terjadi kan lucu. Hari ini yang terjadi habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita langsung keluar. Seolah-olah ada piti masuk 3 triliun yang akan diambil. Padahal tidak juga ada. Tidak sempat kita berdoa, Pak. Padahal doa ini senjata orang beriman. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa. Bukan Zakaria saja, banyak berdoa. Para nabi berdoa. Istrinya Imran berdoa ketika dia hamil, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam kandunganku, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam kandunganku, jadikan anak ini orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Doa lahir Maryam ibu Isa alaihissalam. Ibrahim doa meninggalkan istrinya, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan keturunanku di lembah yang tak berpenghuni ini, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Maka tak satu pun orang yang mendatangi Ka'bah hari ini yang tidak mendirikan salat. Doa. Musa doa, Rabbi inni zalamtu nafsi zalamtu faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, ampuni aku, maafkan aku. Allah ampuni. Doa. Lantas apa alasan kita untuk tidak berdoa? Terkadang kita tidak sempat untuk berdoa, karena doa ini senjatanya orang-orang beriman. 2 hari yang lalu saya ngisi kajian. Saya baru pulang dari Tapung, dari Rokan Hilir. Minggu depan saya berangkat ke Anambas sama Natuna. Ada undangan dari Kabak Kesra, KPU, pemilu damai di Anambas. Itu diperkirakan berangkatnya tanggal 25. Mereka minta tanggal 25, 26, 27, 28 saya baru pulang. Saya bilang tak bisa. Kalau memang mau, saya bisa hadir tanggal 25, 26 pagi pulang. Kenapa pulang? Karena tanggal 28 saya berangkat menunaikan ibadah umrah. Jadi oleh karena itu, kalau bisa 1 hari balik, kita balik. Malamnya selesai, pagi pulang. Diceklah tiket Pekanbaru, Batam. Dari Batam, kapal 10 jam laut Cina Selatan, gelombang 6 meter. Kira-kira gimana Ustaz? Pesawat saya bilang. Dari pesawat, dari Batam ada ke Pelintu. Dari Pelintu ke Anambas 1 jam setengah. Oke, deal. Pesawatnya ke Pelintu, Anambas 1 jam setengah. Malam acara, habis malam, pagi besok pulang. Dengan apa? 2 alternatif Ustaz. Yang pertama, tidak ada penerbangan, tidak ada kapal. Ustaz bisa naik pesawat perusahaan, isi penumpangnya 7 boleh orang. Tapi tidak menuju Pekanbaru, Halim Perdana Kusuma. Dari Halim ke Jakarta. Waktu berangkatnya Ustaz tidak tentu arah, kadang maghrib, kadang tengah malam. Lama tiambo, akan mati ya Pak. Saya bilang gini saja, kapal gimana? Kapal ada, kapal berangkat dari pagi. Kalau pagi berangkat kapal, berarti jam 4 sore perkiraan sudah sampai di Batam. Saya bilang, saya berangkat pakai kapal. Yang penting Sabtu itu saya harus pulang. Paling tidak Minggu saya sudah sampai ke rumah. Balik pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa itu senjata orang beriman. Jadi doa ini ada kelas-kelas, ada level-levelnya. Kalau level kita nih jangan dipaksakan dengan level yang lain. Kalau level-level orang yang sampai mahabbah, orang yang sampai mencinta itu luar biasa. Karena cinta ini berlebihan. Kalau ada orang bilang, Pak Ustaz, doa itu jangan berlebihan. Kalau cinta ini berlebihan, tidak ada bahasa cinta itu yang tidak berlebihan. Saya belum pernah ketemu orang bahasa cinta itu yang tidak berlebihan. Abang suka sama engkau, titik. Tidak ada. Cinta itu semuanya berlebihan, Pak. Dan untuk cinta ini, bahasa cinta jangan diletakkan hukum di atasnya. Ya tidak bisa. Kalau bahasa cinta diletakkan hukum di atasnya, tidak bisa. Kenapa namanya bahasa cinta? Dek, abang sayang sama engkau. I love to you, you love to me. Abang tak bisa hidup kalau tanpa engkau. Siapa bilang kalau diletakkan hukum syirik, masuk neraka? Kita hidup karena Allah, bukan karena cinta. Artinya cinta ini bahasanya memang berlebihan. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama, doa itu ada kelas-kelasnya. Kalau kelas-kelas rubiyah adawiyah,
Dalam kisah-kisah tasawuf itu kelasnya luar biasa. Dia mengangkat tangan kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau seandainya aku beramal untuk masuk ke dalam surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku beramal karena takut akan nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Ya Allah, kalau kau berikan nikmat kepada aku tak butuh nikmatmu, berikan kepada orang-orang soleh. Kalau kau berikan rahmat kepada aku tak butuh rahmat, berikan mereka kepada orang-orang yang taat. Ya Allah, aku tak butuh nikmatmu, aku tak butuh rahmatmu, aku tak butuh surga, aku tak butuh neraka. Yang aku butuh Engkau ya Allah. Ada yang berani doa seperti itu? Enggak, kelas kita masih Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kayu, kemudian mati masuk surga. Loma-loma awak aja doanya. Ini kelas kita, Pak. Jadi makanya berdoa sesuai kelas masing-masing. Ada doa. Yang pertama, kelas-kelas berdoa itu ada. Maka minta kepada Allah. Doa itu senjata orang-orang beriman. Lantas bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana cara kita berdoa? Pertama, perhatikan tempat untuk kita berdoa. Jadi perhatikan betul di mana tempat kita untuk berdoa. Bapak Ibu bangun malam hari, sholat tahajud, sholat taubat 2 rakaat, kemudian tahajud, kemudian doa. Kalau Bapak Ibu berdoa, jangan muslimin muslimat saja, sebut nama orang yang kita doakan. Doakan saudara-saudara kita. Makanya saya ingin sampaikan, doa itu ada 3 level, ada 1 level, ada 2 level, ada 3 level. Yang pertama, doa itu dahulu pernah saya sampaikan, doa level anak SD. Level anak SD ini kerojonya minta aja. Ya Allah, lagi piti, ya Allah. Ya Allah, nak beli oto besok pagi piti kurang, ya Allah. Itu minta. Allah suka. Allah sayang. Allah tidak marah. Karena Quran juga mengatakan, Allah katakan, adu'uni astajib lakum. Kalau kamu doa pasti saya akan kabulkan. Doalah. Itu doa level anak SD. Apa level anak SD? Doa level anak SD. Kerojonya minta aja. Yang kedua, doa level anak SMP. Apa doa level anak SMP? Tidak meminta tapi memberikan laporan. Apa laporannya? Ya Allah, anak saya sedang dirawat di rumah sakit, ya Allah. Allah tahu di hatinya minta sembuh. Ya Allah, bolehlah tinggal 1 kilo di rumah, ya Allah. Allah tahu dia minta makan. Dia tak minta, tapi dia melaporkan keadaannya. Ini level anak SMP, ini agak jauh lebih baik. Yang paling baik itu doa level anak SMA. Apa doa level anak SMA? Tidak minta, tidak melapor. Ini yang doa Nabi ketika di Taif. Jadi maaf, ketika istri Nabi Khadijah Ali bin Abu Talib meninggal dunia, maaf, paman Nabi meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, Nabi kan dakwah tidak diterima di kota Mekah. Nabi pergi ke Taif. Taif itu jaraknya 100 km dari Masjidil Haram. Orang-orang Arab kalau hari Jumat refreshnya ke sana. Kenapa? Tempatnya dingin. Maka Nabi pergi ke Taif. Berapa lama Nabi ke Taif? 10 hari. Apa tujuan Nabi ke Taif? Dakwah tak diterima di kota Mekah. Nabi pergi ke Taif dengan harapan bertemu dengan satu kaum namanya Bani Saqif. Harapan Nabi apa? Nabi ingin berdakwah di sana dan diterima. Karena tradisi orang Arab itu biasanya saling menghormati tamunya. Tapi apa yang terjadi? 10 hari Nabi di Taif, jangankan dakwah Nabi diterima, malah Nabi dilempar oleh kotoran batu dan kotoran unta. Maka dalam keadaan kepala Nabi berlumuran darah, kaki berlumuran darah, Nabi keluar dari kota Taif sambil dilempar oleh orang-orang Taif, sampai dihina. Semua nama binatang disebut oleh orang Taif. Nabi keluar dari kota Taif, singgah ke sebuah kebun kurma milik Yahudi. Sebagian sejarah mengatakan kebun anggur milik Yahudi, hamba sahayanya bernama Addas. Makanya Bapak Ibu kalau pergi umroh nanti di Taif akan singgah ke nama masjidnya Masjid Addas. Kecil, itu masjid hamba sahaya daripada pemilik kebun kurma orang Yahudi, hamba sahayanya namanya Addas. Dialah yang memberikan setangkai anggur kepada Nabi ketika Nabi berlumuran darah, dan sebab itulah dia telah memeluk Islam. Dari sana Nabi pergi kemana? Ke Qarnin Manazil, ke tempat orang ambil mikot. Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Ini yang doa level SMA. Tidak minta, tidak melapor, tapi dia menyerahkan urusan bulat-bulat kepada Allah. Apa doa Nabi di Taif? Ya Allah, aku kadukan segala kelemahanku, aku kadukan segala kebodohanku dalam urusan manusia. Mau kau serahkan aku kepada orang Taif yang akan membunuhku, atau kau lindungi aku di bawah kasih sayangmu. Tidaklah mengapa ya Allah, asalkan kau jangan marah kepada aku. Nabi tidak pernah mengadukan, tidak pernah melaporkan. Nabi menyerahkan urusan bulat-bulat. Ya Allah, mau kau serahkan diriku kepada orang Taif yang akan membunuhku, atau kau lindungi aku di bawah kasih sayangmu. Tidak mengapa ya Allah, asalkan kau jangan benci kepada aku. Ada yang tolak doa model itu? Ya Allah, mau kau ambil suamiku atau kau panjangkan umurnya, terserah ya Allah, yang penting kau ridho. Ada yang tolak model itu?
Tidak melapor, tidak minta, tapi dia serahkan bulan-bulan. Hari ini kan kita beda. Aku doa, aku memasuk Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Minggu depan bayar SPP. Ya Allah, kalau enggak anak den DO. Ya Allah, subuh terlambat, zuhur lewat, asar teman-teman. Kata Allah, siap puang. Makanya oleh karena itu doa itu level. Makanya level-level doa itu ada. Kita sesuai dengan pangkat dan levelnya sajalah. Sesuai dengan makom. Tidak usah berdoa yang tidak sesuai makom. Yang para ulama-ulama, para wali-wali Allah doanya lain lagi. Ya Allah, jadikan setiap kesalahan kami sebagai kesalahan-kesalahan orang yang kau cintai. Itu level-level para wali, para ulama. Itu tidak level kita. Tapi kalau level-level kita ini ya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu level kita. Tapi yang jelas berdoa. Jangan sampai di antara kita tidak berdoa. Habis sholat berdoalah, malam hari berdoalah, berdoa. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Saya tanya pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bapak ibu kalau andai kata berdoa, kira-kira mana yang bapak ibu lebih sukai? Doanya diterima atau ditolak? Doanya diterima atau ditolak? Diterima. Itu kan itulah level kita nih. Pokoknya awak doa kau nak diterima aja. Tapi ulama-ulama dahulu mengatakan, apa katanya? Para sebagian ulama mengatakan, saya lebih suka doa saya ditolak oleh Allah dibandingkan diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau doa saya diterima, itu keinginan saya. Tapi kalau doa saya ditolak, itu keinginan Allah. Dan saya lebih yakin keinginan Allah jauh lebih baik dibandingkan keinginan saya. Kita ini kan berdoa sesuai nafsu. Makanya saya ingin sampaikan, doa paling tinggi derajatnya, makomnya paling tinggi, doa minta iman, minta hidayah, minta ampunan. Itu doa paling tinggi. Doa paling rendah derajatnya, doa minta piti. Boleh, tapi derajatnya paling rendah. Tapi paling tinggi iman, hidayah dan ampunan. Di Mekah semalam di Raudhah, ada jemaah saya tanggal 6 semalam pulang itu. Apa katanya? Ustaz, di Raudhah itu apa yang kami minta Ustaz? Saya bilang, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu nanti sampai ke Raudhah, pertama doa minta iman, hidayah dan ampunan. Itu yang paling tinggi derajatnya. Selebihnya silakan minta sesuai keinginan masing-masing. Karena kita ini kan beda, doa kita beda-beda, Pak. Dokter tentu Pak pucara banyak orang sakit, ya sesuai porsi masing-masing. Tukang bengkel Pak pucara Honda rusak, ya sesuai porsi masing-masing. Yang paling baik itu doanya doa asuransi. Itu yang paling baik. Ya Allah, janganlah terpanggang rumah orang, aman. Ya Allah, janganlah belantak auto orang. Doa asuransi itu doa yang paling baik. Tapi maaf, kita lupa. Ada doa yang kita tinggalkan. Saya sampaikan sama jamaah di pelataran Masjid Nabawi. Apa itu Ustaz? Kata Nabi, ada doa yang luar biasa mustajabnya dan tidak ada batas antara mereka dengan Allah. Apa doanya? Kata Nabi SAW, doakan saudaramu, maka malaikat akan mendoakanmu sebagaimana doa engkau kepada saudaramu. Ya Allah, jadikan ketua masjid Raudatus Solihin ini badannya sehat ya Allah. Malaikat datang, badannya sehatkan juga ya Allah. Amin. Kira-kira mana yang mustajab? Doa hamba atau doa malaikat? Ya Allah, panjangkan umur ketua masjid Raudatus Solihin. Kata malaikat, inyo panjangkan cik ya Allah. Amin. Jamaah kok salah membawa doa, disalahgunakan. Berdoanya loh, ya Allah tambahkan istri saudara saya. Dan kata malaikat, abininya tambahkan puluh. Dongau di bininya bacoka. Jadi doakan saudara kita, sebut namanya, jangan muslimin muslimat saja, sebut namanya. Barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka malaikat akan mendoakannya sebagaimana doanya. Sekarang siapa yang lebih mustajab? Doa saya atau doa malaikat? Hari ini kita ego, kita doa itu untuk kita saja. Doakan saudara kita, sebut namanya satu persatu. Sebut namanya satu persatu, doakan satu persatu, sebut namanya. Maka Allah malaikat akan mendoakan sebagaimana doa kita. Kalau ini yang terjadi Pak, Masya Allah. Maka saya minta pada kita bersama, kita belajar. Belajar. Dulu, saya sudah sampaikan, memang doa ini luar biasa. Tidak satu pun di antara kita hari ini yang menanamkan dalam hatinya, kita tak pernah berdoa kecewa dengan Allah. Dulu ketika saya nikah dahulu dengan istri saya, dahulu kan hampir tidak jadi saya nikah dengan istri saya. Kenapa tidak jadi? Karena saya kan dijodohkan, bukan pacaran. Saya dijodohkan, ketemu, kemudian diadu oleh pengurus RT, pengurus RW, ibunya, orang tuanya diadu. Setelah diadu, ibunya setuju, saya setuju. Soal saya jangan ditanya, pasti setuju. Saya sampaikan dengan ibu saya. Ibu saya bilang heran, baru satu malam kenal kok langsung nikah. Akhirnya kalau bahasa orang kampung awak, pailah ayah, adik beradik, omak ambo sama mak tu ambo, nama bahasa orang kampung, pai menyilau ke rumah betina. Bertanya betul-betul, apa jawaban perempuan tu? Tidak mau. Mak saya pulang, apa kata mak saya? Tidak, oh, munya kang nak ayah.
La ilaha illallah. Jadi cerita tadi malam apa sebian? Angkatlah telefon lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa cerita? Ustaz jangan maksa-maksa gitulah katanya. Ini kan perjodohan orang tua. Saya kan udah punya pacar. Ustaz mungkin udah punya pacar. Jangan dipaksa-paksa gitulah. Lama tiambo kacau. Saya bilang ya udahlah, mungkin kita belum jodoh, tapi ya doalah. Solat malam ini istikharah. Kalau kita tidak jodoh tidak apa-apa, kan masih pertemuan orang tua. Tentu deh hati yang bola hancur doa. Ibu terbayang oleh ibu doa ibu ketika hancur meleleh mata dah. Aku hati-hati terhadap orang yang doa hatinya hancur, menangis malam tu. Ambo tidak tahu bini ambo punya doa atau tidak. Ambo tidak tahu, tapi ambo yakinnya berdoa malam. Buktinya apa? Sudah sembahyang subuh diangkatnya telepon. Assalamualaikum Ustaz, maafkan perkataan saya tadi malam. InsyaAllah saya siap jadi istri Ustaz. Yes. Doa. Siapa yang bisa membolak-balikkan hati manusia? Hari ini dia berkata iya, besok dia berkata tidak. Allah yang akan meluluhkan doa. Tidak bisa dengan lobby, dengan gombalan, tidak bisa. Allah doa. Hati-hati terhadap orang yang doa, orang yang hatinya hancur kalau dia berdoa kepada Allah. Walaupun dia bukan solat, walaupun dia orang kafir, kalau dia teraniaya hatinya hancur. Tidak ada hijab antara perkataan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini senjata. Hari ke orang berimanlah melupakan senjatanya. Lupa mereka dengan senjata. Maka untuk pilkada kau tidak usah banyak cerita lah. Pejabat yang struktural yang sampai ke gubernuran okey lah. Tapi awanan bongak-bongak ketek-ketek pendek-pendek hitam kalek kau la ilaha illallah. Bangun malam Pak doa. Doa kepada Allah. Kita tidak tahu Pak, di satu sisi ada ulama kita, di sebelah ini ada ulama kita dan sebagainya. Kita diadu orang Islam dengan orang Islam. Minta kepada Allah agar menentukan hati kita siapa pemimpin yang terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Tapi maaf, kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kadang-kadang apa yang Allah berikan buruk menurut kita, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa ini akan dikabulkan Allah. Kita tak pernah tahu doa siapa yang akan menggetarkan aras. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman punya dua sikap dalam hatinya, roja dan khauf, antara harap dan takut. Dia berharap semua keinginan yang ingin dikabulkan Allah. Dia takut jangan-jangan dosa-dosa kita yang menjadi penghalang semua keinginan ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saya ingatkan pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasalah untuk berdoa di setiap saat dan keadaan, kapan saja, apapun terbentur masalah kita, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan. Saya tak bisa didik istri saya tak bisa didik anak saya tak bisa didik keluarga saya. Karena mohon maaf, banyak masa saya di luar dibandingkan di rumah. Mohon maaf, istri saya mungkin tak bisa mendidik anaknya, anak-anak saya. Saya tak bisa memberikan arahan kepada emak saya. Walaupun saya ceramah di seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, saya belum bisa mendatangkan hidayah. Karena hidayah itu punya Allah. Doalah, sebut nama mereka, berikan mereka kebaikan. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, aras mana yang tidak akan bergetar, doa-doa mana yang tidak akan disentuh dari langit. Maka saya minta pada kita bersama yang hadir pada hari ini, jangan tinggalkan doa. Walaupun sebentar, berdoalah kepada Allah. Bersebut nama orang-orang yang kita doakan, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap kebaikan-kebaikan ini menjadi sebab Allah turunkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama.